Nyeri dada merupakan sebuah keluhan yang ditakuti oleh setiap orang, karena keluhan ini sering dikaitkan dengan penyakit jantung. Dan kita ketahui bersama bahwa penyakit jantung masih merupakan penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Oleh karena itu, jangan anggap sepele nyeri dada. Kenali nyeri dada bersama saya di segmen Legenda bulu tangkis Indonesia, Markis Kido, meninggal dunia pada Senin, tanggal 14 Juni tahun 2021 malam. Dugaan yang muncul saat ini adalah Markis Kido meninggal dunia karena mengalami serangan jantung ketika bermain bulu tangkis di Gor Petrolin. Halo sahabat sehat, bertemu lagi dengan saya Dr. Fritz Leksi Menker Mencai. Kita kembali lagi pada segmen info sehat bersama Dr. Fritz. Dan hari ini kita akan punya satu topik yang menarik, yang luar biasa, dan saya harap teman-teman bisa menyaksikan video ini sampai dengan selesai, biar informasi kesehatan yang akan saya sampaikan tidak akan lewat begitu saja, tetapi teman-teman akan dapat satu hal yang bermakna, yang berguna untuk kesehatan daripada teman-teman sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang tetap setia hadir di channel ini, terutama teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua diberkati, terutama melalui video-video yang ada. Teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk kesehatan, untuk menghibur teman-teman dalam setiap aktivitas dan kegiatan. Saya berdoa semoga semuanya tetap ada dalam kondisi sehat dan kuat. Bagi teman-teman sekalian yang sudah sempat hadir atau yang baru saja hadir di channel ini dan baru menyaksikan video ini yang belum sempat subscribe, saya mohon untuk dukungannya untuk subscribe channel ini, menekan lonceng notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan setiap info-info kesehatan ataupun video-video vlog yang lainnya yang hadir atau yang ditayangkan di channel ini. Dan jika ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman koreksi, bisa menuliskan semuanya di kolom komentar biar nanti bisa menjadi bahan evaluasi atau mungkin bisa dibuatkan dalam bentuk video-video selanjutnya. Jangan lupa di like jika teman-teman suka dengan video yang ada, dan silakan di-share kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, kepada saudara setiap video-video yang dirasa bermanfaat untuk diketahui oleh orang banyak. Sahabat sehat semua, ketika kita mendengar nama seorang Markis Kido, kita pasti akan teringat dengan seorang atau sosok seorang pebulu tangkis internasional yang dikenal luas dengan segudang prestasi yang luar biasa. 2007 bersama pasangan gandanya Hendra Setiawan berhasil menjadi juara dunia. Di 2008 berhasil mendapatkan emas dalam Olimpiade Beijing 2008, dan banyak prestasi lainnya yang kita ketahui yang diraih oleh seorang Markis Kido di dalam dunia olahraga bulu tangkis. Dan kita tahu juga bersama tanggal 14 Juni kemarin 2021, kita semua warga Indonesia, pencinta bulu tangkis di Indonesia bahkan di dunia, berduka cita karena kita kehilangan seorang atau sesosok atlet yang luar biasa, yang mana kita ketahui beliau meninggal tiba-tiba saat sedang berolahraga, yaitu bermain bulu tangkis. Sahabat sehat semua, kejadian ini bukan baru pertama kali kita saksikan, dan ini sudah berulang kali. Bahkan kasus sebelum ini dalam Euro 2021 pertandingan pertama Denmark berhadapan dengan Finlandia, kejadian serupa juga menimpa seorang pemain profesional sepak bola yaitu Christian Eriksen, yang bersyukur waktu itu nyawanya masih bisa diselamatkan. Teman-teman, betapa menakutkannya penyakit serangan jantung yang bisa menimpa siapa saja. Bahkan sekelas seorang profesional di bidang olahraga pun tidak luput daripada serangan daripada penyakit ini. Oleh karena itu, penting bagi saya sebagai seorang dokter ingin membagikan sesuatu info penting mengenai kesehatan. Khususnya di topik kali ini kita akan berbicara tentang nyeri dada, yang merupakan satu keluhan juga yang paling khas pada gangguan-gangguan yang berhubungan dengan jantung. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kita mengenal nyeri dada, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, pada video sebelumnya saya sertakan di deskripsi, saya sudah membahas beberapa video yang berhubungan dengan serangan jantung. Ada tentang video tips aman berolahraga, itu teman-teman boleh saksikan. Kemudian kejadian tentang bagaimana penanganan awal
pada kejadian serangan jantung tiba-tiba yang menimpa pemain sepak bola Christian Eriksen. Saya juga buatkan sebuah video info kesehatan mengenai bagaimana penanganan awal pada kasus kolaps atau serangan jantung atau jatuh tiba-tiba akibat serangan jantung. Teman-teman boleh melihat di kolom deskripsi, silakan dinonton bagi teman-teman yang belum nonton. Siapa tahu teman-teman semua bisa mendapatkan info penting dari situ untuk menambah pengetahuan kita sekalian. Sahabat sehat, seperti hal yang saya sampaikan di awal video tadi, bahwa keluhan nyeri dada itu masih merupakan keluhan yang ditakuti oleh banyak orang, baik yang pernah merasakan nyeri dada atau mungkin orang yang pernah mendengar nyeri dada. Kenapa? Karena keluhan nyeri dada ini sering dikaitkan dengan yang namanya penyakit jantung yang notabene adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk mengenal nyeri dada itu sendiri, agar yang pertama kita bisa mengetahui langkah apa yang akan kita lakukan untuk penanganan nyeri, dan yang kedua kita tidak terjun dalam perasaan panik yang bahkan malah bisa memicu sebuah keluhan atau banyak keluhan yang bisa timbul dari diri kita sendiri. Yang pertama yang bisa kita ketahui adalah mengenal nyeri itu, yaitu yang pertama kita tentukan lokasi daripada nyeri itu. Ketika kita mengalami nyeri dada atau kita mendengar orang bercerita atau mengeluh tentang nyeri dada, nyerinya itu dirasakan di bagian mana? Apakah dirasakan di dada kiri, dada kanan, atau mungkin kiri dan kanan? Kemudian kita juga harus mengetahui apakah nyeri yang kita rasakan atau dirasakan oleh orang tersebut dirasakan hilang timbul, atau mungkin dirasakan beberapa menit kemudian hilang, atau mungkin dia berlangsung beberapa jam, atau bahkan mungkin berlangsung terus menerus. Yang kemudian yang penting juga diketahui adalah nyeri dada yang dirasakan itu seperti apa. Apakah nyerinya seperti ditusuk-tusuk, ya, nyerinya rasanya seperti terbakar, atau mungkin nyerinya dirasakan seperti ditekan atau seperti tertindih beban yang berat di bagian dada. Kemudian kita ketahui juga apakah nyeri dada ini semakin memburuk ketika kita beraktivitas dan dia akan berkurang ketika kita istirahat, atau tidak punya efek sama sekali, ya tetap sama nyerinya walaupun beraktivitas maupun ketika kita istirahat. Kemudian ketika posisi kita berubah, umpama ketika kita tidur kita merasakan nyeri dada, tapi ketika kita melakukan perubahan posisi kita duduk nyerinya hilang, atau mungkin sebaliknya, itu juga perlu kita ketahui. Kemudian apakah nyeri yang kita rasakan semakin meningkat ketika kita menarik nafas atau ketika kita batuk atau tidak? Itu juga penting untuk diketahui. Kemudian yang berikut, yang terakhir, apakah nyeri yang kita rasakan itu terbatas hanya pada dada kita, atau mungkin nyeri yang kita rasakan itu menjalar mungkin ke bagian, kalau dia di bagian kiri mungkin dia menjalar ke bagian lengan, atau menjalar ke bagian leher, atau ke bagian yang lain. Nah, itu juga penting untuk kita kenali. Jadi teman-teman sekalian, meskipun begitu, ternyata memang nyeri dada ini tidak selalu hanya dikaitkan dengan masalah jantung. Masih banyak terdapat beberapa kondisi lainnya yang bisa menyebabkan nyeri dada. Misalnya penyakit paru-paru, yaitu ada infeksi, ada abses, ada emboli, atau tekanan darah yang tinggi, itu bisa memicu yang namanya nyeri dada. Kemudian ada gangguan sistem pencernaan yang dinamakan penyakit reflux, ya, itu juga akan menimbulkan sensasi nyeri pada dada. Kemudian ada gangguan pada otot maupun gangguan pada tulang dada, biasanya akibat trauma, itu juga bisa menimbulkan nyeri dada, atau bahkan pada kondisi-kondisi yang lain seperti ketika kita terserang batuk, ya, kita batuk lama, itu juga bisa menyebabkan nyeri dada akibat batuk. Atau mungkin kita pernah infeksi herpes virus di bagian dada, itu juga akan menimbulkan nyeri di bagian dada bekas daripada infeksi tersebut. Atau mungkin yang kadang juga sering terjadi akibat kita mengalami serangan panik atau kecemasan yang berlebihan, yang bahkan menimbulkan sebuah gejala yang mirip seperti gejala penyakit jantung, nyeri dada, sesak nafas, jantung berdebar-debar, dan kita bahkan menjadi semakin panik. Jadi itu juga perlu kita kenali beberapa kondisi ini agar kita tidak langsung berpikir mungkin kita mengalami yang namanya serangan jantung, padahal mungkin kita mengalami gangguan yang lain yang dapat menyebabkan nyeri pada dada. Ada beberapa kondisi teman-teman di sini yang dapat menyebabkan nyeri dada.
seperti masalah pencernaan, yaitu yang orang kenal dengan penyakit MAH atau dispepsia, atau juga yang dinamakan penyakit GERD ya, yang penyakit reflux ya, asam lambung. Itu biasanya terjadi setelah makan ya. Kemudian disertai, jadi nyeri dadanya disertai dengan keluhan lidah terasa pahit ya, kemudian perut terasa kembung. Kemudian nyeri dadanya itu terdapat di bagian tengah, rasanya seperti terbakar atau rasa panas. Nah, biasanya itu gejala daripada nyeri dada akibat daripada penyakit pada gangguan pencernaan atau di lambung. Kemudian ada nyeri dada yang timbul akibat otot yang tertarik atau meregang, ya biasanya saat kita berolahraga. Tentu dia akan membaik setelah kita beristirahat dari olahraga, maka nyerinya pun akan hilang. Jadi kita lebih curiga kepada akibat otot yang meregang. Atau yang kita sampaikan tadi, akibat kecemasan yang berlebihan atau serangan panik. Dalam situasi itu biasanya kita berada dalam situasi yang menyebabkan kita tertekan ya, panik, dan disertai biasanya dengan keluhan detak jantung yang meningkat dan bahkan kita berkeringat dingin. Nah, tidak sedikit juga sebagian ada yang sampai dengan pingsan. Kemudian kita akibat infeksi pada paru-paru seperti kasus pneumonia atau kasus penyakit paru obstruksi kronis atau akibat TBC paru dengan batuk yang lama, maka dia akan menyebabkan nyeri pada dada akibat daripada tarikan pada dinding otot ya, itu akan menyebabkan keluhan nyeri. Biasanya ciri khasnya nyerinya seperti ditusuk-tusuk atau seperti diiris-iris. Kemudian bisa juga akibat penyakit ruam, akibat penyakit saraf, yaitu yang saya bilang tadi akibat suatu infeksi daripada herpes yang menyebabkan ada kerusakan pada kulit bekas daripada infeksi, dan itu merusak saraf sehingga itu menimbulkan sensasi nyeri. Biasanya ya, nyerinya khas, rasa seperti rasa pedis. Ya, setelah tadi kita mendengarkan info tentang bagaimana cara kita mengenali tentang nyeri dada, dan kemudian kita juga sedikit belajar tadi tentang penyakit-penyakit apa saja yang dapat menyebabkan keluhan nyeri dada. Tentu hal yang penting di sini juga kita harus mengetahui jenis nyeri seperti apa yang patut kita waspadai. Nah, jadi saya mau ingatkan bahwa jangan sekali-kali kita memandang remeh yang namanya keluhan nyeri dada. Jadi ketika ada keluhan itu kita harus betul-betul mengenali nyeri yang ada agar sekali lagi penanganan bisa lebih efektif. Nyeri yang patut kita waspadai, yang pertama, bila nyeri dada itu dirasakan di sebelah kiri. Kemudian nyerinya dirasakan seperti ditekan, atau seperti rasa berat, atau seperti ditindih beban yang berat. Kemudian nyerinya itu tidak terbatas hanya pada dada kiri, tetapi nyerinya itu juga menjalar ke lengan kiri, ataupun menjalar ke bagian leher, atau bahkan nyerinya itu rasanya seperti tembus ke belakang. Jadi ketika kita merasakan keluhan nyeri seperti ini, kita patut waspada. Waspada seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Jika nyerinya tidak hilang dengan perubahan posisi atau dengan istirahat, kita harus segera memeriksakan diri kita ke dokter, karena memang nyeri seperti yang saya jelaskan tadi ini merupakan gejala yang cukup khas pada gangguan jantung. Oleh karena itu, jika teman-teman atau saudara-saudara, atau baik kita yang merasakan atau mungkin ada saudara kita yang merasakan, disarankan untuk segera datang berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat agar segera dapat dilakukan pertolongan. Selain nyeri dada yang khas itu, biasanya juga diikuti dengan keluhan sesak nafas dan berkeringat dingin. Biasanya juga sampai dengan pingsan atau kolaps tiba-tiba. Sahabat sehat semua, hal terakhir yang akan saya bagikan kepada kita, tentu tidak ada di antara kita yang ingin untuk mempunyai keluhan nyeri dada, apalagi kalau nyeri dadanya itu cirinya mirip seperti ciri yang saya sampaikan tadi yang menjurus pada suatu gangguan jantung. Tapi ada hal yang penting di sini, yaitu bagaimana kita mencegah supaya kita tidak mengalami yang namanya nyeri dada, apalagi nyeri dada akibat jantung. Yang pertama, kita berhenti merokok. Ya, tentu bagi perokok disarankan untuk berhenti merokok, karena itu merupakan faktor risiko juga pada penyakit jantung. Ya, kemudian kita harus menjaga kadar kolesterol kita di dalam darah, ya, menjaga kadar gula darah, kemudian menjaga
tekanan darah kita tetap pada kondisi normal. Kemudian kita juga disarankan untuk beraktivitas fisik secara rutin. Contohnya berjalan 30 menit dalam sehari. Ini saya sudah bahas sekali lagi pada tips olahraga aman untuk sehat di video yang ada di deskripsi, silakan dinonton. Kemudian terapkan pola makan teratur dengan gizi yang seimbang. Hindari konsumsi lemak yang jenuh seperti daging merah, gorengan, kue-kue yang mengandung gula yang banyak atau lemak yang banyak. Kemudian perbanyak makan makanan yang kaya akan omega 3 untuk melindungi jantung kita, seperti pada ikan salmon, ikan tuna, ataupun pada ikan sarden. Kemudian kurangi konsumsi garam yang berlebihan. Dan yang terakhir, yang juga tidak kalah penting adalah kendalikan stres, karena juga faktor yang terakhir ini belakangan ini bisa menjadi faktor yang sangat besar, memberikan suatu dampak terhadap kesehatan daripada jantung kita semua. Dan untuk stres ini saya juga punya video khusus yang saya buat tentang kecemasan dalam 5 seri video kecemasan. Teman-teman juga bisa saksikan di channel ini, ada saya simpan playlistnya di deskripsi, silakan untuk disaksikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Teman-teman semua, mungkin ini info yang dapat saya bagikan khususnya untuk nyeri dada. Kita belajar dari semua pengalaman yang terjadi. Saya berharap kejadian tersebut tidak akan menimpa kita. Kita belajar tentang nyeri dada, maka kita akan bisa mengantisipasi agar kita tidak mengalaminya. Dan jika kita mengalaminya, kita bisa mengenali nyeri itu dan segera bisa melakukan pertolongan atau mengantisipasi nyeri sesuai dengan keluhan nyeri yang kita rasakan. Sekali lagi, jangan pandang enteng nyeri dada. Jika nyeri dada yang kamu merasakan itu tidak membaik, atau semakin bertambah berat, atau dengan ciri khas seperti yang saya sampaikan ke arah penyakit jantung, silakan langsung pergi mencari pertolongan pada fasilitas kesehatan yang tersedia. Semoga semuanya tetap sehat, dan saya ingatkan terus, jangan lupa kita untuk terus memperhatikan protokol kesehatan. Sekarang COVID lagi meningkat kasusnya, dan saya tetap ingatkan kita untuk terus menggunakan masker dimanapun kita pergi dan berada. Jangan dilepas, gunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian kita juga rajin-rajin mencuci tangan, gunakan air mengalir. Jika tidak ada, kita gunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Kemudian kita hindari kerumunan, ya. Kita hindari mobilitas jika mobilitas itu tidak terlalu penting, ya. Dan kemudian kita menjaga jarak. Saya tetap percaya, kita berdoa bersama, kita semua akan segera bebas dari COVID-19 asalkan kita terus menjaga kondisi fisik kita tetap sehat dan kita terus menaati protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Oke, terima kasih. Saya ucapkan salam sehat bagi kita sekalian. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian.